Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahallan nikah lil khasi wal am wa bayyanal halala wal harama minan nisa'i ala lisani man arsalahu rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salata wa salama daimaini bilang pisom. Ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan. Para calon pengantin dan pengantin baru yang saya hormati, pada pertemuan minggu kemarin telah kita bahas tentang kewajiban suami dan juga kewajiban istri. Kemudian pada kesempatan ini saya akan mencoba tentang kewajiban hak dan kewajiban bersama antara suami istri, dengan tujuan supaya rumah tangganya memenuhi tujuan, yaitu rumah tangga yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Setiap pengantin, setiap calon pengantin pasti mengharapkan rumah tangganya ingin bahagia dunia dan akhirat. Oleh karenanya setelahnya suaminya melaksanakan kewajibannya dan istrinya pun telah melaksanakan kewajibannya, sekarang ada hal-hal yang harus dilaksanakan bersama. Yang pertama, yakini jodoh ini, pasangan ini betul-betul anugerah dari Allah yang perlu disyukuri dan perlu dilestarikan sampai ke surga. Jangan ragu lagi bahwa ini jodoh yang terbaik dari Allah yang harus dipertahankan sampai ke tujuan surga Allah SWT. Pertama ya, yakini, jangan ragu, mantap, ini jodoh dari Allah. Yang kedua, Anda berdua harus punya rencana yang jauh, rencana suci, itu ghayatul maksud, ingin membangun rumah tangga dunia sampai akhirat, sampai ke surga. Jadi bukan di dunia saja, tapi sampai ke surga berdua dengan istri kita, dengan anak kita, dengan cucu kita, semuanya itu rencanakan dan ditanamkan, punya ghayatul maksud atau visi yang kuat. Nah, setelah itu Anda nanti akan berubah status. Asalnya jejaka menjadi kepala rumah tangga, asalnya gadis, asalnya lengoh menjadi ibu rumah tangga. Jadi rubah status. Dengan rubah status ya tentunya harus diikuti dengan perubahan sikap. Yang pertama, sikap umindung ya. Setiap delitan itu hilangkan. Kita sudah dewasa, sudah menjadi keluarga besar orang tua, jadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Nah, jadi sifat-sifat delitan, umindung, lengitkan, hilangkan ya, harus dihilangkan. Saya ini sudah dewasa, sudah punya istri, sudah punya suami, begitu ya. Cengeng dihilangkan, delitan hilangkan ya. Kemudian sifat-sifat yang jelek seperti angkuh ya, markedawang, ingin menang sendiri, dihilangkan. Karena kita sudah melebur dengan suami istri. Asalnya angkuh, asalnya markedawang, sekarang jadi mampu menghargai karya pasangan kita, menghargai ide pasangan kita, menghargai pendapat pasangan kita ya. Kita ingin markedawang. Jadi kita musyawarah bersama. Jadi punya rencana, sepakat, musyawarah. Ada suami punya ide, hargai. Ya.
Istri punya karya yang baik, hargai. Bila perlu kasih hadiah ya, jangan disalahkan. Itu masalah, jangan begitu. Tapi harus dihargai karya pasangan kita ya. Kemudian sifat dendam ya. Mungkin Anda akan mengalami ada pasea ya. Mungkin ada, itu wajar ya. Wajar dalam rumah tangga. Berselisih paham, tapi segera saling memaafkan. Jangan dendam, jangan gilan, jangan unek-unek. Wajar pasti ama ya. Tapi segera minta maaf meskipun tidak bersalah. Bahkan orang yang lebih dahulu minta maaf itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Meskipun tidak bersalah, segera minta maaf. Sebaliknya orang yang paling bedegong adalah orang yang diminta maaf tidak memaafkan. Mau ngapura nyeri hati, itu tidak boleh, harus pemaaf. Jadi Pak Kotrek mah wajar ya, tapi harus enggak minta maaf. Orang yang paling dahulu minta maaf, orang paling baik mulia dapat Allah SWT ya. Jadi kemudian sifat kasar ya, sifat angkuh hilangkan menjadi lembut. Apalagi perempuan ya, senjatanya perempuan adalah dua, sabar dan lembut. Bagaimanapun suami kasar, ketika istrinya lembut, dia akan lunak, akan kalah, akan menghormati kita ya. Jadi harus lembut baik suaminya maupun apalagi perempuan. Jadi jangan bersifat kasar, lembut, pikayung yunan ya. Kemudian sifat malas ya, malas. Asalnya bujangan, asalnya gadis, asalnya lengoh, serobah sekarang jadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga ya. Artinya sifat malas hilangkan, ngedul ya, buang jauh-jauh menjadi giat. Asalnya malas beribadah menjadi giat beribadah. Asalnya malas berbuat baik menjadi giat berbuat baik. Asalnya malas bekerja menjadi giat bekerja. Masya Allah, itu berubah sikap. Jadi sifat malas, ngedul hilangkan ya. Itu kunci rumah tangga. Jadi malas, ngedul, lengitkan ya. Tapi harus hampang birit, cek bahasa Sunda, hampang birit gampang rezeki. Anu hes berat birit tegas anu ngedul hes rezeki. Jadi hampang birit keresaan ya. Gitu. Ulah ngedul ya. Kemudian masalah rezeki, kehidupan nafkah, jangan ragu ya. Baik para suami, para istri, masalah rezeki jangan khawatir. Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk dengan rezekinya, dengan segala macam fasilitasnya ya. Allahu Rabbul Alamin, jadi meyakini Allah teh Rabbul Alamin, yang mengurus alam, mengurus kehidupan, termasuk mengurus jodoh engkau dipertemukan dari Allah ya. Allah itu kan Rabbul Alamin, mengatur kehidupan, jodoh kita, rezeki kita, pangabetah kita, tempat tinggal kita di mana kita betah. Masya Allah ya. Allahu Rabbul Alamin, termasuk rezeki. Jangan khawatir masalah rezeki. Ulah sieun lapar, ulah sieun teu kanafkahan, jangan. Tapi Allahu Ar-Razzaq, Allah yang punya segala macam, segala-galanya. Yang penting tadi teh ya, si suami dan pasangan hidupnya adalah tidak malas gerak kasab ya. Jadi harik yadaka fa unzil alaika rizqa, gerakan tanganmu kasab dia
bade dagang silahkan ya, bade punya warung silahkan, bade ngojek silahkan, bade di pasar silahkan, yang penting kasab kreatif menjadi uang sekarang mah ya. Yang penting bekerja, semangat apa saja, hampang birit, rezeki Allah telah mengatur. Itulah, jangan ulah khawatir, ulah malas ya. Jadi sebaliknya ibadah wae ka Gusti Allah ya, tahajud tiap penting ya. Kemudian maca Quran tapi tidak bekerja, malas teh ya, itu tidak boleh ya. Jadi harus bekerja semangat tapi yakini Allah yang mengatur rezekinya ya. Itu harus mantap ya. Nah, setelah rezeki didapat dari Allah, terbuka penghasilannya dengan suami istri, kemudian diatur oleh ibu rumah tangga. Diatur ya. Ada kebutuhan pokok apa. Kemudian ada persiapan membiasakan menabung ya, menabung ada silakan menabung untuk masa depan, untuk beli motor, beli rumah, beli yang lain, ingin umroh, ingin haji, dari menabung ya. Kemudian ada pos infak, biasakan setiap punya penghasilan ada pos untuk infak keberkahan ya, 100.000 keluarkan ya, infaknya 2,5% ya. Jadi untuk membiasakan infak untuk keberkahan, dikeluarkannya baik hari takene silahkan, angke mingguan dikeluarkan dalam Jumat berkah silahkan, rek bulanan silahkan, rek tahunan untuk THR untuk tetangga kita, untuk saudara kita, fakir miskin lingkungan kita silahkan. Yang penting setiap punya penghasilan wayahna ada pos untuk menabung untuk masa depan dan pos untuk infak menuju keberkahan gitu. Jadi jangan boros, lamun ekonomi teu diatur neng geulis sadayana artos mah saep wae tapi diatur ya. 1 juta diatur akan cukup, 2 juta akan cukup, 3 juta akan cukup. Meskipun banyak besar penghasilan kita, kalau tidak diatur ya saep wae teu puguh ya. Jadi harus diatur, ada kebutuhan pokok, ngareketkeun menabung, kemudian ada infak ya. Infak biasakan ya supaya diatur ekonomi itu ya. Tapi jangan kikir koret, boros jangan, boros ulah tekenging, kikir pun tidak boleh ya, ada bagian-bagiannya ya. Nah, setelah itu adalah kita bekerja semangat sudah, mengatur ekonomi sudah, tinggal kejar keberkahan dengan apa? Dengan mantap beribadah kepada Gusti Allah ya. Sing dekat dengan Allah, beribadah yang mantap, sering baca Quran, syukur-syukur belajar tahajud tiap malam, sholat duha. Insya Allah ketika orang takwa ke Allah, Allah menjamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Janji Allah kan, barang siapa yang sungguh takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, sungguh Allah akan memberikan solusi kehidupan, semua kehidupan gitu ya. Jadi takwa lah sing rajin ke masjid, rajin baca Quran, getol tahajud. Semuanya semua anggota keluarga ya, jangan sepihak. Suamina ahli ibadah, istrinya ahli ibadah, masya Allah akan terjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Jangan sampai sibuk urusan dunia tapi keberkahan pada Allah ditinggalkan. Keberkahan hanyalah bagi orang yang menghambakan diri ka Gusti Allah, ibadah sing mantap, Allah ngatur kehidupannya. Selanjutnya, meskipun Anda sudah melangkahkan berbagai tadi rumus-rumusnya, poin-poinnya, terakhir satu lagi, hormati kedua orang tua.
yang telah membesarkan kita, mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan, nyakolakeun, masantrenkeun, nguliahkeun sampai ngawinkeun ayeuna, orang tua sangat berjasa. Oleh karena hormati jasa orang. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua kita. Beli hatena. Ya, orang tua teh. Nah, sekarang mah ditambah dengan mertua. Ya. Mertua pun sudah berhasil berjasa menghantarkan pasangan hidup kita. Harus dihormati mertua kita ya. Jadi orang tua dan mertua hormati oleh kedua belah, oleh kedua-duanya. Jangan sampai pincang ya, jangan sampai pincang. Bahkan ketika istri kita, suami kita menghormati orang tuanya, dukung oleh kita, dukung ya, sehingga terjalin rumah tangga keluarga besar antara besan dengan besan, mantuna balager, anakna saroleh, ya gitu ya. Termasuk keluarga suami istri kita, ya. Adik-adiknya suami kita, adik-adiknya istri kita, bahkan termasuk keponakannya, termasuk anak tirinya barangkali yang nikahnya janda dan duda ya. Maaf ini, barangkali ada yang nikahnya duda dan janda kan sudah punya anak. Masing-masing itu anak tiri kita. Nah, anak tirinya tegasna anak istri kita, anak hormati itu anak. Karena orang bogoh ka suamina, bogoh ka bapana, bogoh ka mamahna, harus mencintai, hormat, sayang kepada anak-anaknya. Jangan sampai anak tiri itu korban ya, korban mamahnya nikah lagi, ayahnya nikah lagi sehingga anak jadi korban teh keurus. Tapi dengan orang tuanya baik, jadi anak teh punya 4 bapak apa punya 4 orang tua, bapak 2, ibu 2, balager sadayana. Masya Allah, anak tiri kita, anak kita akan banyak yang mengasihaninya ya. Nah itulah, jadi harus menghormati orang tua. Menghormati orang tua, menghormati mertua dan keluarga semuanya ya, sehingga terjalin hubungan 2 keluarga besar. Masya Allah ya. Yang terakhir Bapak doakan semoga Anda selaku calon pengantin dan pengantin baru mudah rumah tangganya mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapatkan curahan barokah Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian kurang lebih 17 menit, agak lama daripada kewajiban suami dan istri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.